Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan, makin dilimpahkan rezekinya serta kita semua dilindungi Allah SWT dimanapun kita semua berada. Amin ya robbal alamin. Di hari Kamis kita kembali lagi di sirkuit Mandalika untuk sama-sama melihat bagaimana progres dan bagaimana percepatan yang dilakukan pada proyek konstruksi sirkuit Mandalika yang akan siap menggelar MotoGP di bulan Maret nanti. Dan kita mulai pantauan dari sisi utara di sebelah timurnya, yaitu progres dari jalan provinsi yang terus diusahakan tuntas dari titik bypass atau ujung bypass Bandara Mandalika menuju ke depan kawasan sirkuit Mandalika. Dari kejauhan sini sudah mulai kita lihat bersama ya, terutama di jalan provinsi. Saya arahkan kamera udara ke bawah sini, terlihat mengularnya truk-truk yang membawa agregat tanah atau pengeras untuk sisi kanan yang sedang diupayakan level dari ketinggian badan jalan agar sejajar dengan yang sudah teraspal di sebelah kirinya. Jadi pelebaran sudah kita melihat, yang mana sekarang yang sedang dilakukan penimbunan untuk ketinggian yang sama yaitu di existing road, dan bahkan sudah mulai berfungsi ya di jalan atau di jalan yang sisi kiri. Dan berfungsinya juga drainase pengendali banjir yang sudah dilebarkan serta ditambahkan kedalamannya hingga 2,5 meter hingga nanti bisa menanggulangi atau mencegah atau mengantisipasi terjadinya genangan air dan banjir, yang mana kita tahu di sisi utara sini terlihat sejumlah sederetan bukit-bukit yang merupakan sumber air yang berpotensi menggenang ke dalam zona sirkuit, sehingga dilakukan pembuatan drainase pengendali banjir membentang dari titik yang barusan kita lihat sampai ke bagian depan sirkuit, melintas terus ke arah Bazar Mandalika atau ke sekitar kawasan di mana Masjid Bilal dibangun. Oke, sekarang kita berada di sisi utara di sirkuit Mandalika ini, masih kita di jalan provinsi. Sedang dilakukan pengerjaan pada area di mana nantinya menjadi area swafoto atau berselfie ria buat para penonton ataupun para pengunjung, dan ramainya di sini untuk penuntasan pada jalan provinsi. Selain itu juga pada titik sini dekat sekali dengan gerbang masuk ke dalam tunnel 1, teman-teman melihat sebuah pipa-pipa besar yang berwarna biru ini yang sudah membentuk seperti jalur, apa ya kita bilangnya di sini, mungkin bisa dibilang mirip sedikit dengan roller coaster track ya, bukan track tapi ini rail ya, railway gitu. Nah, nantinya di sini akan diletakkan patung Pak Presiden Joko Widodo yang sedang menunggangi motornya dengan kecepatan tinggi, dan kemungkinan nanti akan dilakukan pemasangan patungnya beliau di sini yaitu di awal Maret nanti, dan sekalian juga beliau mungkin akan sempatkan diri ke Mandalika untuk meresmikan patung yang di sini ya, patung beliau yang menunggangi motor dengan kecepatan tinggi. Oke, progres yang bisa kita pantau lagi ke titik yang lain. Di sisi kanan dari jalan provinsi terlihat ya atap-atap rumah yang sudah membentuk seperti lumbung dan juga berwarna senada, dan yang lainnya juga nanti akan ditata juga seperti sama atau satu warna seperti ini supaya kesannya terlihat benar-benar khas Lombok itu ada dan tidak terkesan kumuh, terutama di bagian depan sirkuit Mandalika ini, teman-teman. Dan pemasangan paving yang berupa semacam keramik di sepanjang bentangan jalan provinsi, terutama di sisi kiri yang merupakan area swafoto dan juga area landmark. Di sini ditata sedemikian cantik, atau singkatnya kita bilang beautifikasi dari jalan provinsi atau sirkuit Mandalika untuk terlihat lebih benar-benar cantik dikunjungi atau dilihat nanti oleh para pengunjung.
ya kemungkinan akan ada sekitar 5 sampai 7 area swafoto nantinya di bentangan sirkuit atau di bentangan jalan provinsi yang ada di sisi utara sirkuit ini, teman-teman. Dan juga penggalian untuk drainase juga terus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya genangan air pada jalan provinsi. Lalu persiapan prime coat sudah diselesaikan di depan kawasan di mana SPBU Mandalika, dan akan dilakukan pengaspalan hingga ke gerbang pertama atau gerbang utama di pintu PPIV, kawasan PPIV, atau kita bilang di depan pintu Blue Gate, karena pintu Green Gate itu ada menuju ke arah Tunnel 1. Oke, selanjutnya di sini ada ekspansi sedikit untuk pelebaran dari jalur di mana grandstand zona K akan dibentuk. Kemudian di sini sejumlah area akan dilakukan persiapan sebagai titik di mana portable toilet akan diletakkan. Dan progres pada sisi kanan juga sudah mulai ada perubahan di bagian grandstand yang merupakan zona J atau tempat duduknya juga bangku kerangka duduk, kita bilang rangka bangku untuk duduk ya, sudah mulai menunjukkan hasil yang progres yang lebih cepat di sini, teman-teman. Selain itu juga beberapa teman-teman dari RMI yang mencoba menuntaskan pengecekan pada instalasi kabel listrik, terutama untuk CCTV dari trek. Lalu di sini juga masih ada repaint dan cleaning juga pada area trek, di mana sepanjang yang sudah dikoreksi seperti persiapan pengaspalan ulang atau pengelupasan pada trek sebelum tikungan yang ke-17 menuju ke tikungan yang ke-5. Kemarin sudah kita melihat pengukuran atau evaluasi pengambilan data setebal bagaimana akan dilakukan pengikisan dan persiapan pada pengaspalan di bagian SMA atau stone mastic aspalnya. Nah, kita nggak turun lebih rendah dulu karena kita mau ngajak kalian melihat lebih luas, lebih lebar, baik itu dari sisi pedok maupun di bagian grandstand premier yang ada di sebelah kanan pada trek lurus menuju ke arah tikungan yang pertama. Dan pagi ini juga sedang masih dilakukan pengambilan data pada trek lurus di sini sama oleh teman-teman kita ya dari PTPP, kemudian dari Topcon juga bersama dengan Road Grip untuk melakukan evaluasi supaya bisa mendapatkan data yang benar-benar akurat. Dan ya, progres pada tribun zona B di sini ya sudah menunjukkan hasil yang lebih cepat sekali progresnya, baik itu bangku untuk rangka bangku untuk duduk di depan ini. Kemudian progres di sisi kirinya kita melihat untuk area di mana PIV Village yang sedang dibentuk interiornya. Lalu di area luarnya juga di sini akan diciptakan grandstand yang bisa dijadikan lokasi menonton buat para sultan, karena kita tahu di sini harga tiketnya 10 juta per orang selama 3 hari nonton, dan diberikan fasilitas yang begitu lengkap, mulai dari parkiran yang VIP, kemudian ada unlimited ya food and beverage atau menu makan minum yang tidak terbatas, kemudian ruangan ber-AC atau air condition, lalu ada juga toilet. Nah, intinya mereka mendapatkan pelayanan yang super spesial. Dan sudah mulai di sini sebuah crane yang standby untuk menata atau menyiapkan rangka untuk atap dari tribun premium yang merupakan zona B di sini ya, dari tikungan yang pertama menuju ke tikungan yang kedua. Dan ya, kita akan menuju ke trek berikutnya sambil melihat persiapan di beberapa titik yang lain, dan sudah kedatangan sejumlah logistik di sini yang merupakan bahan atau material grandstand pada zona D di sini ya, di sebelah kanan dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Ini merupakan zona D, dan kita teruskan pantauan menuju ke titik yang lain. Untuk di tikungan yang kelima, yang mana kemarin tempat atau jatuhnya salah satu pembalap GP yang sedang melakukan tes pramusim yang mengkritik sirkuit Mandalika memiliki gravel setajam pisau,
Nah, kita tahu kemarin di sini sudah pernah dilakukan pengaspalan ya. Mungkin teman-teman masih ingat waktu itu ada pengaspalan atau ada aspal yang disambungkan antara surface road dengan track lane, dan ketinggian pada gravel yang tersisa setelah pengaspalan kalau nggak salah kurang dari 22 cm, sehingga bisa dibilang untuk agak dangkal ya untuk kumpulan gravel yang ada di atas aspal kemarin di sini. Dan semenjak beberapa hari kemarin sudah dilakukan pembongkaran pada aspal yang ada, lalu akan disempurnakan dengan hanya gravel yang akan diletakkan tanpa aspal. Nah, kemudian itu akan bisa memberikan sebuah efek yang lebih baik ya, karena kita tahu bagaimana pembalap yang melesat dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Nah, tikungan yang ada di depan situ dan tikungan yang kelima yang dekat dengan kamera ini. Jadi pembalap yang sempat melesat, kalau nggak salah kemarin John Zarco ya namanya ya, yang sempat terjatuh di sini dan merasa itu gravel di Mandalika ini serasa setajam pisau. Oke, progres di sisi luar juga selain pengaspalan dan persiapan area parkir juga terus dituntaskan, karena melihat ke arah jadwal yang Mandalika miliki untuk menggelar GP di 2022 semakin dekat ya, semakin menghitung hari seperti itu. Dan di zona E sudah mulai terlihat progres pada bagian di mana tribun atau grandstand akan berdiri. Namun di sini bukanlah tribun premium atau tribun yang beratap. Di sini sudah merupakan tribun standar ya, hampir sama dengan tribun yang atau grandstand zona D dari tikungan yang keempat menuju tikungan yang kelima. Ini grandstand tanpa atap atau grandstand yang bukan premium. Masih di sini pengerjaan pada penambahan subbase atau perkerasan, lalu akan dilakukan pembetonan hingga menuju ke bagian dari tunnel 2 yang ada di depan kita. Dan setelah melewati tunnel 2 ya, untuk grandstand di zona F di sini juga tidak begitu panjang, tapi satu section kalau nggak salah di sini bisa menampung sampai lebih dari 500 penonton atau hampir 1000 penonton. Kemudian progres yang bisa kita pantau pada bukit 360 derajat di sini, progres yang makin signifikan, baik itu dari pengerjaan landscape yang mengelilingi tebing, yang mana kita lihat kemarin di bagian bypass ya. Saya sempat nunjukin ke teman-teman di video sebelumnya, itu ada semacam lapisan hijau seperti ini dari kawat dan seperti jaring, yang mana di sini akan dibikin konsep penghijauan sehingga tidak nampak semacam tebing batu atau tebing-tebing berbukit yang sudah dikeruk oleh alat berat, namun akan dibikin penghijauan sehingga terlihat lebih asri dan lebih enak dipandang ya teman-teman. Dan progres pada bagian grandstand atau tribun spesial di sini sudah menunjukkan hasil yang sangat-sangat cepat dan benar-benar signifikan. Kemudian selain itu ada 2 grandstand lagi di bagian depan sana juga menunjukkan percepatan dari pengerjaan yang benar-benar difokuskan ya, agar siap di 14 Maret nanti minimal ya, paling telat 14 Maret itu sudah siap semua. Dan grandstand ini memang spesial, sudah kita bahas, selain 360 derajat tapi juga memiliki lokasi yang bagus dan konstruksi dari grandstand sendiri. Ya, baru saja kita tiba di tikungan 10, namun pihak bandara sudah meminta kita untuk kembali landing untuk pesawat yang sama-sama kita tumpangi di sini ya, karena sudah menunjukkan waktu mendarat dan menunjukkan saatnya sudah tiba untuk membawa balik kamera udara yang kita terbangkan. Dan sejumlah peralatan maupun equipment dari RMI juga sudah terlihat barusan di atas trek tikungan 10, siap-siap untuk melanjutkan repaint atau pengecatan ulang pada curve ataupun beberapa titik yang masih dirasa harus dilakukan pengecatan, karena dari semenjak Asia Talent Cup tahun lalu dan WSBK tahun lalu dan juga pramusim 3 hari yang dilakukan pada
awal Februari kemarin ya, atau pertengahan Februari kemarin, itu membutuhkan penanganan atau pengecatan ulang, sehingga Road Grip Motorsport Indonesia atau RMI tim terus fokus mengerjakannya sekarang. Dan penggalian pada zona G di sini, di grandstand zona G di sisi kanan atau sisi luar, masih menyiapkan untuk drainase pengendali genangan air yang sekiranya terjadi nanti di saat gelaran GP atau di musim penghujan, yang mana kita tahu ini masih penghujan masih akan berlangsung sampai April nanti ya, atau bahkan melewati April nanti. Dan progres yang lain juga di tikungan ke-13 sudah hampir selesai pengerjaan, baik itu pada trek maupun pada service road sendiri. Kemudian pada area tribun juga sudah hampir tidak ada yang dikerjakan lagi, kecuali menunggu datangnya konstruksi besi dari tribun tersebut ya, atau dari grandstand sendiri. Sama halnya dengan di sebelah kiri yang merupakan tikungan yang ke-14 menuju 15, juga masih menunggu datangnya material konstruksi besi untuk grandstand. Ya sudah kita lihat tadi untuk tikungan yang ke-15 menuju ke-16. Jadi sekarang kita langsung silang saja dari titik tikungan yang ke-15 menuju 17 ya, mengajak kalian melihat untuk area belakang pedok, bagaimana persiapan untuk sejumlah modular building ataupun bagaimana persiapan untuk portable building yang akan disiapkan bagi para mekanik, baik itu mekaniknya MotoGP, Moto2, Moto3 maupun Asia Talent Cup. Dan sejauh ini progres pada di belakang pedok masih terus dipercantik ya, baik itu di bagian taman-taman mini yang dibentuk, kemudian atau pot-pot bunga yang dibentuk. Selain itu juga untuk lokasi penlock bagi bahan bakar ataupun ban-ban cadangan terus disiapkan di sini. Dan Bumblebee masih standby di sini ya. Tiap hari akan difungsikan untuk persiapan dari cleaning untuk track sendiri. Dan kita lihat ke sisi belakang. Ya, sisi belakang pada area VIP Village hampir selesai. Lalu area parkir juga di bagian drop off, bus drop off di sini ya teman-teman. Terus dipercantik. Ya, musim hujan masih aja ini ya mengguyur, namun tidak membatasi para pekerja untuk beraktivitas ya, bukan jadi penghalang untuk menuntaskan persiapan dari sirkuit Mandalika sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ke kalian di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.